Dulu ya Pak. Apalagi. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang zoomnya beralih ke wilayah timur. Sambil nunggu teman-teman masuk, Bapak Ibu saling sapa, dipersilakan. Selamat sore, selamat malam Pak Saman. Selamat sore, selamat malam, Bu Ah, Putri. ya, saya maaf tutup ini lagi sakit, Sakit? Ya, batuk, nggak apa-apa. Oh, batuk. denger ya ikut Hmm, denger aja. bisa, Bu. Minumnya air hangat kalau batuk-batuk. Betul. Halo, selamat sore Pak Seman. Kedengaran nggak suara saya Pak? Dengar, tapi kecil, Pak. Kecil. Kalau kalau begini gimana? Nah, ini besar. Boleh ini. Malam Pak Seman, Pak Sun Selamat malam. Pak Sun monitor persiapan sholat dulu ya. Oke, siap, Pak. Monggo. Eh, Selamat malam Pak Seman. Baik, selamat malam, Pak Guru. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Sehat selalu. Sehat Pak. Amin. Iya, iya. Aduh, maaf Kita saya jump. tidak selalu mengikuti Zoom ini Pak. Gak apa-apa, Pak. Menyelesaikan waktu. Iya. Menyelesaikan kondisi. Iya. Kalau kalau lebih rajin, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum bisa, nggak apa-apa. Menyesuaikan waktunya. Nanti lama-lama akan rajin. Iya. Saya sebetulnya mau ketemu dengan Pak Seman juga ini. Bisa, Pak. Nanti Mau eh, tanya langsung. bisa. Saya ke Sentani karena ada jadwal ke Sentani juga. Nanti kalau memang ini WA saja udah atur waktunya, kondisinya Oh, kapan, di mana, nanti bisa, Pak. Yang penting koordinasi koordinasi dulu. bisa sedikit tanya-tanya di sini Pak. Bisa. Ini saya punya akun di cabang ibadah itu kan sebetulnya tidak bisa ditransfer ke cabang lain. Tapi saya sudah sempat ini Transfer, transfer kumpulkan ke cabang Lampung. kembalikan saja, Pak. Kembalikan Saya juga saja. ya saya sudah tidak tahu lagi mengembalikan, sudah tidak tahu caranya. Oh iya, besok nanti aja, Pak. Nanti kita teleponan selesai ini. Pakai berbagi Oh, layar bisa. oh baik Pak. Ya, baik. Berbagi layar bisa nanti. Hah, Terus itu Pak saya belum tahu bagaimana mengecek perkembangannya pertumbuhan levelnya itu. WA Saya kan admin, Pak. di WA awal, admin. WA admin, tanya di admin itu kalau itu. oh Harus tanya admin kalau yang itu. iya 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 Nanti saya juga kepengin ketemu sama Bapak. Nanti iya atur iya. waktu saja. Ada hal Oh, sesuatu yang nanti kita bicarakan bersama untuk membangun yang di Sentani. iya Pak. Saya masih Ah, apa belum begitu berani, belum tahu menjelaskan merekrut teman-teman. nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng. Ya.
Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kita 5 menit lagi ya. Kita tunggu teman-teman. Masuk kita mulai Zoom-nya. Selamat malam Pak Denny, 5 menit lagi ya Pak Denny. Lima menit lagi. Suaranya Pak, dengar? Halo? Oh kecil Pak, kecil sekali suara, kecil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah ini agak besar. Oh iya. Ya, 5 menit, Kalau ini 5 menit lagi kita mulai. Sambil nunggu kecil, teman-teman masuk. ini masih kecil, Pak. Iya kecil Pak, masih kecil. Tadi, tadi udah besar tadi tuh, yang tadi. Halo? Iya dengar Pak, dengar. Ada suara keluar. Ada suara keluar. Oh, oh Ini iya. bagus Udah ini. normal belum, Pak? Udah bagus. Nah sudah ini, sudah bagus ini. Jaringan nggak Gitu. dari sana? Bisa juga jaringan, bisa juga ini headset nih. Oh, Mungkin ini. Coba saya iya coba iya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, Pak. Oke Pak, sudah Udah bagus sudah ya. bagus. Kedengaran bagus, Pak ya. Bu, mau beli belum masuk ya, Pak? Sudah Pak, sudah masuk. Sudah saya jadikan co-host. Oh iya. Biar nanti bantu teman-teman pas ada suara tuh. Izin Pak, ini teknisnya cuma BB kan Pak ya? Bukan presentasi sistem ya? Iya BB Pak, nanti setelah BB ada waktu sharing-sharing, Oke oke deh. sharing closing ya. Sedikit Pak, Pak siapa tadi Pak? Pak Nemia ya? Pak Anemia ya. Ya. Mungkin Pak Nemia belum tahu soal masalah melihat level. Jadi Iya, patokannya Pak itu Pak dari Bapak daftar, Bapak masuk di level berapa, titik berapa saat Bapak hmm. daftar. Kemudian posisi level sekarang seperti Pak Seman katakan itu bisa kita tanya admin. Sekarang Lampung, Bandung dan seterusnya sudah berada pada level berapa, titik berapa itu bisa dijawab oleh admin Pak. Oh, Iya, jadi kita sendiri kita juga ke sendiri admin. tidak bisa pantau ya Pak ya. Ya, di aplikasi kita ini Pak sudah lengkap, sudah ini tinggal kita menggunakannya aja. Eh, Biasa klik profil di atas itu nanti ketemu tanda telepon. Tanda telepon itulah admin. Oh, Bisa jumlah bertanya di situ. titiknya tidak bisa kita pantau ya Pak ya, tidak bertambah saya lihat. Levelnya Eh, tetap. Oh iya Pak, levelnya tetap Pak, nggak bisa berubah itu. Oh, eh, Level itu akan berubah ketika terjadi kenaikan level, Pak. Tapi kalau belum terjadi kenaikan level, yang berubah itu titik. Misalkan titik Bapak juga pantau, tidak berubah saya lihat. kalau Padahal pantau sudah. Bapak lihat situ titik 28.000, mungkin 5 hari atau 2 hari kemudian sudah berubah titiknya. Ya, ini Untuk Pak, titik nanti nanti ini Pak Nim ya, biar aku ketemu aja. oh Nanti iya akan iya betul jelaskan lebih dalam. Nah, ini betul. waktunya kita mulai saja Pak, untuk buku bijak. Oke, oke deh ya Ya, ya. oke, terima Kita kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk malam hari ini. Akan membacakan, mendengarkan baca buku bijak di tanggal 22 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Denny Sambuaga. Beliau dari Sumatera, Pak Bandar ya? Lampung. Iya, Bandar Bapak Lampung, Bandar ya. Lampung. Beliau ini dari Lampung-Lampung. Beliau ini orangnya sangat sibuk ya. Selain
Bapak Pendeta, juga pegawai sipil, dan juga merangkap juga dia sebagai koordinator wilayah kerukunan juga. Jadi sangat luar biasa. Beliau masih bisa meluangkan waktu dan berbagi untuk kita semua. Sebelum acara kita mulai, mari Bapak Ibu kita kosongkan gelasnya dulu untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan di buku bijak oleh beliau pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, baik Pak Seman, terima kasih dan seluruh peserta humor pada malam hari ini untuk waktu Indonesia Timur. Kalau di Lampung masih sore Pak, jam hampir jam 6. Dari 18 peserta yang saya pantau, saya percaya kehadiran kita di Zoom ini akan terus memberikan kontribusi dan tambahan. Kontribusi dan tambahan apa yang nantinya kita akan peroleh? Ya, satu, kita akan semakin bijaksana. Nah, untuk bisa bijaksana tentunya kita harus kembali lagi mendalami dan merenungkan serta mempelajari buku bijak ya, yang sudah kita sepakati bersama, yang merupakan satu arahan dan petunjuk yang diberikan oleh PT KLPI. Karena untuk menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu yang bijak, dia tentunya harus banyak hal yang harus dia libatkan dalam kehidupan dia ya. Waktunya, belajarnya, mungkin banyak masukan, nasihat dan sebagainya. Karena pemimpin yang hebat itu belum tentu bijak, tetapi kalau pemimpinnya bijak pasti hebat. Jadi ini ada dua hal yang berbeda dan saling kontradiktif. Apabila dia menjadi seorang pemimpin yang hebat, dia harus menjadi seorang yang bijak dulu. Sehingga ketika melihat seorang pemimpin yang hebat itu belum tentu dia bijak ya. Jadi dia harus bijak dulu baru kemudian dia boleh mengalami satu hal yang berbeda. Kehebatan itu tentunya akan dilihat dan dinilai oleh orang lain, bukan kita yang akan menilai diri kita sendiri. Karena orang lain yang akan menilai tentang kebijaksanaannya, tentang tutur katanya, tentang langkah-langkahnya, tentang banyak hal yang akan dia lakukan di lapangan. Apalagi kita sedang terlibat di sebuah komunitas lewat PT Kreasi 5 Pilar yang tidak sedikit tantangan, halangan, persoalan yang kita akan hadapi di depan. Ya bukan saja persoalan itu datang dari luar orang yang kita tidak kenal, tetapi seringkali persoalan itu atau tantangan itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Itulah sebabnya untuk menghadapi semua itu, kita harus menjadi bijak. Apa yang menjadi ciri-ciri pemimpin yang bijak, Bapak Ibu? Dia harus memiliki satu target atau tujuan yang akan dia capai. Kalau dia ngeblank atau dia tidak memiliki sesuatu visi yang jelas, tentunya dia sulit untuk menjadi orang yang bijak. Jadi orang yang bijak, pemimpin yang bijak itu dia harus memiliki tujuan yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas ke depan. Kita tahu bahwa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia memberikan kita satu harapan, satu goal, satu target yang akan menjadi tujuan kita bersama, yaitu pensiun. Jika kita identikan atau kita samakan ini dengan seorang atlet petinju, maka seorang petinju dia melatih diri dia dulu untuk melakukan serangan-serangan kepada lawan yang akan dia lawan, sehingga dia tidak bertinju sembarangan, ya. Dan sebagai seorang pemimpin, dia harus melatih. Sebagaimana petinju juga tidak mungkin dia pada saat naik ring aja baru dia berlatih. Tetapi jauh-jauh sebelum dia naik ring, dia pasti sudah melatihkan diri dia, fisik dia, mungkin kontrol dia pada saat dia akan bertanding, nafas dia, dan seluruh kekuatan stamina dia. Jadi seorang pemimpin yang bijak itu harus melatih diri setiap hari, Bapak Ibu. Jadi bukan hari ini ikut Zoom, mungkin besok tidak, tetapi dengan kita mengikuti Zoom, mungkin ada hal-hal yang baru yang akan kita temukan atau akan kita dengar di setiap pertemuan kita. Karena kalau kita bicara soal perlombaan, kita bukan melakukan perlombaan lari cepat, ya. Artinya bisnis ini tidak instan. Jadi semua itu harus dilakukan dengan penuh perencanaan, harus penuh dengan hal-hal yang sudah kita kalkulasi. Itulah sebabnya perlombaan yang kita lakukan bukan perlombaan lari cepat, tetapi perlombaan lari jarak jauh. Kenapa perlombaan lari jarak jauh? Karena
waktu yang akan kita tempuh, jarak yang akan kita tempuh, membutuhkan satu kesabaran. Satu kesabaran yang tinggi, satu penguasaan diri yang tinggi, sehingga perjalanan yang akan kita lakukan tentunya membutuhkan satu stamina. Dan bagaimana kita harus menjaga stamina agar supaya kita tetap konsisten, kita tetap semangat, kita tetap memiliki percaya diri. Ya, jangan seperti minuman bersoda, Bapak Ibu. Kalau kita lihat karakteristik daripada minuman bersoda itu, ketika dikocok, dia akan mengeluarkan gas dan berbuih sebentar. Tapi tiba-tiba dia menciut atau hilang sama sekali. Nah, kehidupan kita sebagai orang bijak, jangan demikian. Kita harus dilatih menjadi orang yang memiliki satu daya tahan yang kuat. Itulah sebabnya kita harus melatih diri kita. Ya, bagaimana cara kita untuk menjaga stamina agar supaya kita konsisten dan memiliki satu stamina yang cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan. Sebagai makhluk Tuhan, sebagai orang yang selalu percaya kepada Tuhan, ada satu pribadi yang menolong kita, satu pribadi yang menyertai kita dan memberkati kita. Kita tidak boleh melupakan dia dalam segala hal. Itulah sebabnya yang membuat saya begitu bangga berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak mungkin kita menggunakan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri untuk menghadapi segala sesuatu. Harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan dia menjadi satu kata kunci dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam Tuhan pasti lahir satu mesbah doa, ada jaringan doa, dan satu kekuatan doa untuk kita senantiasa naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita juga berdoa buat strategi, hal-hal yang akan dilakukan oleh perusahaan dan tim yang sudah ada. Ya, tim yang dibentuk oleh para kane, oleh ketua HK dan semua yang ada di sana, kita doakan semuanya. Kenapa? Mereka adalah leader-leader yang patut kita doakan. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu, perusahaan yang begitu luar biasa telah menciptakan satu sarana yang begitu bagus untuk kehidupan orang atau bangsa Indonesia ini. Ya tentunya kita harus mempercayakan hidup kita kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan melalui perusahaan ini. Kita harus percaya dengan perusahaan, keputusannya, kebijakannya, bahkan setiap yang dia lakukan. Karena sebelum dia melakukan semua itu, pasti dia sudah melakukan satu perhitungan-perhitungan atau kajian-kajian yang mendalam untuk menolong kita semua. Karena di dalam perusahaan ada satu sistem yang bekerja. Itulah sebabnya sistem yang sudah dibuat itu susun rapi dan kita harus bergotong royong di dalamnya, harus kita percayai. Seperti saya katakan tadi, perusahaan yang bodoh apabila dia membuat sistem dan menghancurkan diri dia sendiri dan orang lain. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh memiliki satu perusahaan yang selalu mengarahkan kita untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan, untuk hidup selalu percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika perusahaan hadir, kita harus percaya kepada perusahaan dan sistem juga yang ada di sana. Leader-leader juga yang ada di sana, baik para owner, ya, manajemen, kemudian admin, bahkan server yang ada. Kita tetap berdoa dan kita tetap percaya bahwa semua itu Tuhan pasti tolong. Dan kita harus percaya kepada leader. Leader itu ditentukan atau diberikan kepada kita untuk berbagi, untuk memberikan masukan-masukan, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan. Yang belum tahu, nanti leader yang akan memberikan pemahaman. Itulah sebabnya ada HK di setiap daerah. Dan kita harus memiliki satu komitmen yang tinggi serta persistence. Jadi komitmen ini tentunya bukan satu nilai yang murah Bapak Ibu. Komitmen adalah sesuatu yang kita suka jadikan untuk kita bayar harga. Pengorbanan yang kita lakukan harus kita bayar harga. Dengan apa? Dengan komitmen. Komitmen yang kita bangun itu bukanlah sesuatu yang boleh dibilang kaleng-kaleng. Tetapi dengan persisten dan komitmen yang ada dalam diri kita akan tetap nempel dengan perusahaan. Kenapa kita harus nempel? Karena kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan tentunya akan berpihak kepada kita sebagai member. Itulah sebabnya segala petunjuk, arahan yang diberikan oleh perusahaan harus kita dengar. Bapak Ibu, menjalankan bisnis atau sarana yang sudah dipercayakan kepada kita harus tetap bawa itu ke dalam tangan Tuhan.
Lewat apa? Lewat doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena hidup itu adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, semenit ke depan, sejam ke depan, sehari ke depan, seminggu ke depan, bahkan setahun ke depan, dan seterusnya. Itulah sebabnya kita harus taruh dan pertaruhkan hidup kita di dalam Tuhan, di dalam setiap doa dan permohonan kita, karena Tuhan akan menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Dan menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu, dia harus fokus ya. Fokus terhadap apa? Fokus terhadap tujuan. Goal yang akan dia capai tentunya bukan mimpi doang. Bukan halusinasi. Tetapi ada satu realita atau kenyataan yang akan dia gapai ke depan. Itulah sebabnya ketika kita ada sesuatu yang akan kita gapai dengan penuh kepastian, kita pasti akan tetap memiliki satu semangat hidup dalam hidup kita. Kita tidak pernah kecewa, walaupun kita sering dikecewakan. Kita tidak pernah akan merasa capek, sekalipun ada banyak energi yang kita buang. Bahkan ketika kita bertemu, itu saja, orang-orangnya itu saja, kita tidak akan menjadi malas. Kenapa? Karena ada tujuan yang akan kita capai. Memang untuk berhadapan dengan orang seringkali ketika Tuhan izinkan orang tersebut nyambung, ya, kita mungkin sejalan dengan dia, satu arah dengan dia, membuat kita senang dan bahagia. Tapi banyak kali juga orang-orang yang kita temui itu membuat kita kesel. Sudah dikasih tahu, malah dia lebih banyak tahu dan sebagainya. Sehingga membuat seringkali kita bertemu dengan orang seperti itu bosan. Namun ketika kita tahu target dan tujuan yang akan kita capai jelas dan terarah, maka kita tidak akan pernah merasa malas. Mungkin ini sedikit pengantar untuk buku bijak di halaman depan. Dan kita akan masuk pada pembahasan buku bijak pada episode ke-22. Karena ini sudah masuk buku bijak hari ke-22. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasihi orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus, lalu tertimpa malapetaka. 3 bait yang sudah kita baca, tentunya punya makna yang mendalam di dalam bait demi bait yang sudah kita baca ya. Menjaga nama baik Bapak Ibu, itu bukan gampang. Untuk supaya orang percaya dengan kita, itu juga bukan hal yang mudah. Tetapi semua itu akan dikerjakan atau akan kita lakukan dengan terus berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berserah kepada Tuhan, maka apa yang kita inginkan, yaitu nama baik itu akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena nama baik itu kalau dibandingkan dengan emas dan perak, itu lebih berharga nama baik daripada emas dan perak. Padahal itu merupakan logam mulia. Orang kaya dan orang miskin itu tentu mempunyai hal yang sama. Karena apa? Mereka semua itu Tuhan yang ciptakan. Jadi kita nggak usah minder Bapak Ibu. Ada orang kaya, ya biarin aja. Mereka boleh mengalami kekayaan yang mereka alami. Karena ada juga berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Yang saat ini mungkin kita belum pensiun. Atau kita belum menikmati bonus-bonus. Kita masih merasa diri kita penuh dengan keterbatasan. Ya. Namun orang kaya dan kita semua juga ada di dalam pemantauan Tuhan. Dan satu hal yang kita lihat dalam bait selanjutnya, bahwa orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Inilah fungsi kita untuk menjadi bijak. Tuhan pasti memberikan kita hal-hal atau petunjuk-petunjuk untuk menghindari ya hal-hal yang mendatangkan bahaya. Tetapi orang bodoh itu berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Itulah sebabnya hidup kita harus diasah di dalam Tuhan. Belajar tentang kehendaknya, belajar tentang apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur, dan dihormati. Ini harus. Dan ini merupakan satu kewajiban kita sebagai makhluk religi yang harus tetap mempertaruhkan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara bertakwa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang curang. Jauhilah semuanya itu jika engkau ingin selamat. Ini petunjuk, ini peringatan, ya Bapak Ibu ya, supaya kita jangan sampai tertangkap dan terperangkap ya kepada hal-hal yang tidak baik
harus hidup lurus, harus hidup benar. Jangan curang. Garis bawah itu Bapak Ibu, jangan curang. Hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ini merupakan satu attitude dan budaya yang harus dibudayakan terus. Ketika kita mengajarkan seorang anak untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka dia akan terus, ya. Mungkin di dalam perhakaan kita, di dalam komunitas kita akan mengajarkan komunitas kita atau anak-anak binaan kita sebagai KANE, sebagai HK, untuk terus membimbing mereka ke jalan yang baik. Sehingga itu akan memberikan hal yang menguntungkan tentunya ke depan. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Ini realita atau fakta di lapangan. Itu sebabnya kita buru-buru ingin jadi seorang yang mapan. Supaya ketika kita menjadi seorang yang mapan, duit ada, penghasilan ada, kekayaan ada, tentunya kita tinggal ngatur. Dan ini realita, orang kaya mengatur orang miskin. Mudah-mudahan kita tidak jadi miskin dan kita akan menjadi orang yang mapan dan kaya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Ini juga satu realita Bapak Ibu. Supaya kita tetap menabur kebaikan, jangan menabur kecurangan. Orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Hidup yang selalu berbagi adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Nantinya Bapak Ibu, ketika kita di KLPI sudah menjadi orang yang diberkati semua, pasti salah satu agenda kita adalah berbagi dengan orang lain. Ya, saat ini barangkali ketika kita ngajak mereka barangkali menolak kita, mereka barangkali menjadikan kita ini, mereka selalu membuli kita dan mengatakan kita adalah orang-orang yang sudah hilang kesadaran. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kita percaya terhadap tujuan dan goal yang sudah disiapkan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan cela-mencela. Ini penyakit juga dalam satu kehidupan sosial. Ketika orang itu suka menghina, kita harus berpisah atau kita harus mengeluarkan dia dari komunitas yang ada. Cara mengeluarkan tentunya tidak dalam bentuk yang sporadis ya, tetapi dengan lemah lembut mungkin, dengan nasihat dan sebagainya. Sehingga dengan adanya orang-orang curang, kita menjadi orang yang lebih baik ya. Orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Kita tahu raja adalah penguasa. Itulah sebabnya dikatakan kita harus hidup tulus. Memang untuk jadi tulus atau untuk hidup tulus di hadapan sesama itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi nilainya begitu luar biasa dan besar nantinya apabila kita bisa melakukan semua itu. Orang dengan membongkar kebohongan orang yang curang, Tuhan menjaga agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Konsistensi pada kebenaran Bapak Ibu agar supaya kita tetap ada di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Ya, salah satu juga cara untuk kita ada dalam Tuhan ya tentunya jangan kita hidup dalam kebohongan, kita harus bongkar terhadap kebohongan itu. Misalnya kita sebagai pribadi yang barangkali pernah berbohong atau suka bohong, ya harus kita terbuka kepada orang lain. Kami mendapatkan satu pelajaran yang berharga waktu di Bandung, ya, bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan ada dusta di antara kita, kata lagunya ya. Kita harus terbuka antara satu dengan yang lain sehingga kebohongan itu tidak menjadi penyakit di dalam diri kita. Si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Ini alasan. Kalau kita baca kalimat ini lebih bernuansa kepada lebih banyak menciptakan alasan daripada melakukan sesuatu yang sesungguhnya. Makanya ketika kita menawarkan bisnis ini kepada orang lain atau sarana ini kepada orang lain, cara dia menolak yaitu menciptakan 1001 macam alasan. Padahal kalau dia terima saja dengan mendengarkan kita, dengan menerima apa yang kita sampaikan, pasti dia juga diberkati. Atau dia juga akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa.
Rayuan wanita pelacur merupakan jebakan. Orang yang dimurkai Tuhan terperosok ke dalamnya. Kita tahu wanita pelacur adalah gambaran kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita tetap berada di dalam satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan agar supaya kita tidak dimurkai Tuhan. Sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuannya. Jadi rotan ini merupakan pengajaran Bapak Ibu untuk mencemuti apabila kita mengalami satu kesalahan atau pelanggaran. Jadi anak-anak ini seringkali Bapak Ibu dicemuti. Karena saya sebagai seorang guru, seringkali menghadapi anak-anak yang barangkali berbuat satu pelanggaran, ya kita harus melakukan teguran. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara yang santun, dengan cara yang bermartabat, sehingga mereka juga boleh melihat bahwa kita itu bukanlah orang-orang yang sama dengan yang lain yang suka menakut-nakuti. Tapi kita dengan lemah lembut untuk mengajarkan mereka. Tapi itu juga merupakan cemeti bagi mereka. Dengarkanlah aku akan mengajarkan kepadamu petua orang arif ya. Ini perkataan daripada hikmat atau Tuhan itu sendiri. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kusimpan dalam hatimu, karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Ini adalah satu, kalau boleh saya katakan, modal ya. Ibaratnya kalau dalam satu peperangan itu amunisi ya. Amunisi, senjata yang diisi dengan amunisi yang lengkap, tentunya akan menjadikan kita punya target atau masa depan yang lebih baik ya. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kusimpan dalam hatimu, karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Jadi hikmat diberikan Tuhan agar supaya kita boleh melakukan itu ke depan dengan lebih baik. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang karena aku ingin kau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Fokus dan selalu mengandalkan Tuhan, itulah yang menjadi slogan daripada KLPI. Kita hidup dan bersama dengan teman-teman di KLPI selalu mengajak dan selalu memberikan semangat yang baru untuk terus mengandalkan Tuhan dan mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. 30 petua sudah kutuliskan untukmu, petua-petua yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik, dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sungguh-sungguh benar. Nanti jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. Ini yang namanya persiapan. Kalau kita ada banyak hal yang sudah kita dengar, ada banyak hal yang sudah kita pelajari, ada banyak hal yang sudah kita terima, ada banyak hal yang sudah kita tahu, maka di sana akan memberikan modal atau akan memberikan satu nilai tambah di dalam diri kita. Sehingga ketika ada tantangan, ada masalah yang datang, Bapak Ibu, kita sudah siap menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Ada banyak hal yang telah Tuhan tempah kita ya lewat PT KLPI, lewat buku bijak yang senantiasa kita renungkan. Janganlah merugikan orang miskin hanya karena ia lemah, dan di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tak berdaya. Dua hal yang berbeda. Dan dua hal yang kita harus perhatikan. Orang miskin tentunya harus menjadi perhatian kepada kita. Ketika kita bersaksi di pengadilan atau berada di pengadilan harus bersaksi yang benar. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, sebagai orang yang akan diberkati Tuhan, tentunya kita akan perhatikan hak-hak orang miskin juga. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Kontrol diri Bapak Ibu. Kita harus memiliki kontrol diri agar supaya kita tetap berada pada satu situasi yang tenang, aman, nyaman, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Tadi attitude ya Bapak Ibu ya. Satu kebiasaan yang buruk tidak boleh kita tanamkan dan terus biarkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus bergulir, maka kita tidak akan pernah menjadi baik ke depan. Itulah sebabnya buku bijak mengingatkan kepada kita agar supaya kita jangan marah, jangan suka marah, atau jangan suka naik darah. Karena ada konsekuensi yang akan kita hadapi nanti ke depan. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah orang melakukan satu pelanggaran, kemudian kita ambil alih pelanggaran orang itu. Itu namanya
kita menanggung hutang orang. Ya, di KLPI memang ada talangan ada, tapi itu bukan hutang, malah itu keuntungan. Untuk mensponsori mitra itu bukan hutang, bukan kita hutangin dia, ya, sebab yang akan bayar bukan dia akan bayar sistem. Bukan demikian pengertian kita menghutangi orang, tapi di sini adalah talangan. Inilah sistem yang luar biasa yang sudah dibuat oleh perusahaan untuk supaya orang yang memberi bukan semakin berkurang, maka akan berlipat ganda. Akan kita mendapatkan bonus sponsor yang luar biasa, 100 kali lipat. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu pun akan disita. Jadi jangan suka menanggung permasalahan orang lain. Tetapi kita selesaikan masalah itu dengan tuntas sehingga kita tidak dirugikan. Bahkan di sini dibilang malah tempat tidur kita diambil. Nah, itulah yang repot. Itulah sebabnya kita tetap harus selesaikan setiap masalah itu tepat pada waktunya. Janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ini merupakan satu konsekuensi apabila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Orang yang sudah punya luas tanah seperti itu, ya kita masih mau memindahkan batas tanah tersebut. Ini mengartikan sebagai apa Bapak Ibu? Hak-hak orang harus kita jaga. Hak orang harus kita pelihara. Sehingga ketika kita mau melihat hidup kita baik, lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai kalimat terakhir dalam buku bijak hari ini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Ini yang namanya rajin Bapak Ibu. Jadi rajin memahami, rajin belajar, dan ketika kita belajar dengan baik, kita akan menjadi cakep. Dan ketika kita menjadi cakep sama cakep beda ya. Ketika kita menjadi cakap, kita bisa mengajarkan orang lain, ya. Bahkan orang yang cakap itu sering digunakan, bahkan di sini dikatakan digunakan dipekerjakan di istana raja-raja. Artinya kita mendapatkan nilai yang luar biasa di mata orang. Dan ketika kita mau belajar, kita menjadi cakap, maka kita akan menjadikan hidup kita lebih berarti. Mudah-mudahan buku bijak hari ini boleh memberikan kita motivasi, memberikan kita dorongan, memberikan kita pengalaman baru, mengajarkan kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan terus memperbaiki diri agar supaya hari ini dan ke depan kita semakin lebih baik. Demikian buku bijak yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Apabila ada salah kata, biarlah itu kesalahan saya dan biarlah kita saling memperbaiki diri satu dengan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Asman. Ditutup doa Pak sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian acara kita, izinkan saya berdoa pagi kita sore hari ini, dan perkenankan saya untuk berdoa menurut keyakinan yang saya imani sebagai orang Kristiani, dan silakan Bapak Ibu yang beragama yang berbeda, naikkanlah doa dengan segala ketulusan hati karena kita percaya setiap kata, setiap niat yang akan kita sampaikan, maka Tuhan dengan segala lapang hati akan membuka itu dan menerima setiap permohonan kita. Kita berdoa. Puji, puja, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Bapa ketika Engkau izinkan kami ada di wadah ini PT Kreasi 5 Pilar. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dari ujung Indonesia yang satu ke ujung Indonesia yang lain. Bahkan sampai kepada mancanegara. Tuhan boleh izinkan kami, boleh berkenalan, boleh bertegur sapa lewat room Zoom ini Tuhan. Semua ini karena anugerah dan kasih-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau. Memberikan yang terbaik sesuai dengan keinginan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin bijaksana. Kami juga berdoa Bapa di surga buat perusahaan PT KLPI. Engkau menolong seluruh manajemen yang ada. Bapak Direktur, Pak Bastri Susanto, Bapak Darmawan, Pak Roy, Pak Andi, bahkan semua yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau menolong para kani, Engkau menolong Tuhan para ketua HK. Bahkan setiap leader-leader yang ada yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Pelihara jaga kami semua Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Karena kami tahu ketika hidup dan kehidupan kita, kehidupan kami pertaruhkan kepada Engkau, maka Engkau akan turun tangan dan menolong kami semua, bahkan menolong perusahaan ini. Jauhkan Tuhan perusahaan ini dari kerugian. Engkau menolong juga Tuhan IT yang ada, server yang ada, para admin.
bahkan manajemen yang ada. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kehadiran PT KLPI adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan jaga dan pelihara. Setiap kebijakan yang diambil Tuhan selalu berikan hikmat kepada para pemimpin kami yang ada di KLPI. Sehingga Tuhan, KLPI tetap langgeng. KLPI tetap konsisten dengan semua kebijakan yang ada. Sehingga kami semua sebagai mitra kerja, sebagai member-member diberkati secara berkelimpahan. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dalam menghadapi pesta demokrasi pada bulan November ini. Tuhan tolong agar supaya keamanan, kenyamanan dianugerahkan bagi bangsa ini Tuhan. Dijauhkan dari segala pertikaian. Dan kami boleh menyelesaikan semua yang ada di bangsa ini dengan begitu indah. Terima kasih Bapak, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon ampun setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bagi yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan biar senantiasa Tuhan yang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar. Yang mengalami Tuhan kesusahan, Engkau hiburkan. Dan kami percaya Bapak, Engkau sumber penyertaan dari kami semua. Terima kasih Bapak, sumber kasih yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mohonkan doa ini. Terpujilah bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Asman, kami kembalikan. Amin. Oke, terima kasih Pak Denny yang sudah membawakan buku bijak pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi dari buku bijak yang dipaparkan oleh Pak Pendeta Denny Sambuaga, yang sangat luar biasa. Ditekankan setiap hari kita selalu diingatkan bahwa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertingkah lakulah yang bijak di dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Seperti di buku bijak ini kita diingatkan terus, ibaratnya kita harus selalu belajar dan belajar dan belajar lagi supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum pada umumnya. Karena waktu masih ada, Bapak Ibu dipersilakan yang mau menambahkan atau menanggapi buku bijak, silakan Bapak Ibu. Saya geser tempat karena hujan. Tempat. Bu Rebika dari Ambon, dipersilakan Bu. Selamat malam. Oh, orangnya belum ada ini. Mari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan tentang pemaparan buku bijak, monggo. Pak Sun mungkin mau memberi motivasi Pak Sun. Ya, Sudah kata jauh. terima kasih Pak Asman. Pokoknya Mangga. yang penting jangan bosan belajar ya. Dengan belajar di buku bijak, di Zoom nasional, pelan-pelan akhirnya akan paham juga tentang sistem. Walaupun nggak pinter hitung maksudnya, tapi paham untuk sistemnya, langkah ke depannya seperti apa. Makanya dengan hadirnya Ombak, ya alhamdulillah Pak Sun juga sudah gabung Pak Asman. Amin, amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di wilayah WIT segera langsung gabung. Karena sudah Siap. percaya dengan perusahaan, dengan owner, dengan mentor-mentor yang ada di grup ini. Nggak usah pakai lama-lama, nanti kelamaan malah ketinggalan. Sayang sekali. Syukur. Ya, hanya gitu aja Pak Asman. Oke, terima kasih Pak Sun untuk mengingatkan kita yang sangat luar biasa ini. Ya Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Mamatunya dipersilakan kalau mau
menanggapi tentang buku bijak? Halo Mama. Oke Pak Asman, kalau belum ada, saya sedikit tambahkan dikit Pak ya. Ya bisa Pak. Enggak. Ada kalimat di buku bijak yang baru kita bacakan tadi itu alinea ketiga. Dikatakan orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Saya menyaksikan dan melihat situasi yang ada di sekitar saya bahwa ketika kita mau memperkenalkan sarana ini kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan rekan teman kita terdekat pun, mereka menolak dengan begitu luar biasa. Sehingga ketika saya membaca bagian ini, saya jadi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebagai orang bijaksana, ketika dia akan melihat bahwa tantangan masalah keuangan di depan itu akan begitu luar biasa dan kita harus mencari jalan keluar, kita sebagai orang bijaksana sudah menempuh itu lewat PT KLPI. Tapi ketika kita tawarkan kepada mereka, kata buku bijak di sini, orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Kita sudah beritahu, kita sudah sampaikan, mereka masih juga tidak mempercayai. Bahkan sering muncul konflik-konflik di dalam. Tadinya sahabat, jadi bermusuhan. Tadinya saling sapa, jadi tidak bertegur sapa. Gara-gara ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang baik, ya orang-orang yang dikategorikan bodoh tadi itu menolak. Tetapi sayang, mereka di sini sudah diingatkan, mereka tentunya akan menuju kepada satu tempat yang mereka tidak sadari. Apalagi AI ya, robot sebenarnya akan menguasai teknologi ini. Kita tidak menggunakan lagi tenaga-tenaga manusia, tetapi tenaga-tenaga robot akan terus menguasai. Itulah sebabnya kehadiran kita di PT KLPI sangat kita bersyukur. Karena ada sarana yang menggantikan AI. Ya, sekalipun AI bergelora, AI bertambah-tambah, kita tetap aman tentram karena kita hidup dalam kebijaksanaan. Kasihan mereka yang masih terus mempertahankan ego mereka, yang masih menganggap kita ini orang-orang halusinasi, tetapi kita sudah hidup bersama dengan kondisi yang ada sekarang ini. Bahkan di PT KLPI sudah ada aplikasi baru seperti yang disampaikan oleh Pak Sun tadi. Ya, ombak, dan puji Tuhan saya juga sudah bergabung di dalam dan tinggal akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sore hari ini sekali lagi saya tekankan, marilah kita jadi orang yang bijaksana menanggapi segala situasi zaman sekarang ini. Ya, kalau ada kata lagu kami itu, zaman sekarang adalah zaman yang bergelora ya. Di sana sini kita dengar ada peperangan, di sana sini kita dengar ada kesulitan. Tapi dengan hadirnya PT KLPI, kita semakin percaya diri karena apa? Ada Tuhan hadir di sana. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Asman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita dikuatkan lagi bahwa kita sudah ada di kapal besar yang sudah tepat. Nah, saya juga mau menambahkan sedikit karena tadi sudah disinggung ombak. Tadi itu saya dengar cerita Pak Guru itu kan guru olahraga. Nah, guru olahraga ini dalam pertandingan sepak bola, beliau selalu tampil di depan dengan menampilkan dua dua plan, yaitu plan A dan plan B. Nah, plan plan A dan plan B ini, plan A-nya itu untuk dipertandingkan yang pertama karena ingin mengetahui kekuatan atau lawan yang di pertandingan bola itu. Nah, untuk plan B-nya ini, plan B ini yang senior-senior. Jadi plan B tidak diturunkan lapangan dulu karena uh, dia turunkan dulu yang plan A untuk menjajaki atau untuk melihat lawan kekuatannya sampai dari mana. Nah, untuk plan A dan plan B ini kalau dihubungkan dengan PT KLPI, yaitu kita di aplikasi air pertama. Karena di aplikasi air ini, kadang teman itu bilang kok lama, kok nggak dapat-dapat. Nah, muncullah yang namanya ombak. Nah, ombak ini akan melengkapi dan akan cepat untuk mendapatkan uangnya. Maka dari itu Bapak Ibu jangan
ragu dan jangan khawatir lagi. Air dan ombak ini saling melengkapi ya. Bukannya sudah ada air apalagi ombak kan begitu. Jadi ini hanya sedikit untuk memberikan pemahaman dan untuk menguatkan bahwa ombak ini yang akan mendorong air untuk lebih cepat ke pensiun dan ombak ini cepat untuk mendapatkan cuannya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lagi dan jangan mikir-mikir lagi yang belum bergabung. Ayo mari kita silakan sama-sama dalam satu perahu yang besar ini di PT KLPI. Nah, mungkin itu sedikit ya tambahan dari saya. Ada kelewat, Mungkin Pak. ya, Pak silakan izin, Pak. Pak. Ada kelewat, sorry. Jangan sampai lewat, Eh, silakan. Tadi habis saya HK ya, karena ini dan ternyata statement yang saya buat ini sangat direspon oleh audiensnya. Mungkin di Zoom ini barangkali saya ingin bagikan. Bapak Ibu yang ada di Zoom ini perhatikan ada 3 hal yang harus kita tahu tentang KLPI. Ya, sekali lagi ada 3 hal yang harus kita tahu tentang KLPI. Yang pertama KLPI adalah legal, valid dan resmi. Nah, apa yang kita ambil di sini? Kita sudah berada di perusahaan yang sangat aman. Aman dari berbagai hal ya. Scam lah, bodong lah, apalah. Karena itu sudah dibuktikan ya. Pak Asman sudah terima bonus juga dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah perusahaan kita aman. Sangat aman. Yang kedua, PT KLPI itu sangat murah dan sangat mudah. Murahnya kenapa? Karena satu kota itu kan cuma 50.000, 14 kota 700.000. Apalagi dengan adanya ombak. Ombaknya kan bisa terjangkau untuk semua, apalagi percepatannya itu terjadi secara luar biasa. Yang kedua, sangat murah, sangat mudah. Dan yang ketiga, yang menjadi kata kunci adalah sangat pasti. Atau ada kepastian untuk menanti harapan yang ada di depan. Dengan adanya air, dengan adanya ombak, maka kita semua akan mengalami satu kepastian yang luar biasa. Mungkin itu 3 hal yang perlu saya tambahkan, Pak Asman. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Denny. Ini lebih menguatkan lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kita sudah di kapal besar yang tepat. Nah, ini mungkin Pak Mansur mau menanggapi. Sudah buka kamera tadi. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Asman waktunya yang diberikan. Saya ingin menggunakan waktu agak 3-4 menit saja. Luar biasa Pak Denny, malam ini pembelajaran pemaparan buku bijaknya sangat rinci, detail, dan saya merasa tersirami lagi semangatnya untuk membangun, membenahi diri bisa masuk ke dalam hati saya. Semoga semuanya merasa juga seperti itu. Tentang waktu yang diberikan kesempatan kepada saya ingin membawa kita memahami, kemudian mendalami, mengaktualisasikan tentang apa itu? Tentang kekuatan duplikasi. Duplikasi, saya melalui ombak. Satu mengajak dua, itu kalau di ombak. Nah, ini menjadikan mensupport yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, mudah, murah, mudah, dua saja. Kita gabung, ya, kita mendaftar, setelah kita registrasi, kita mengajak dua. Sebenarnya di ombak itu kekuatan duplikasi dua dalam waktu 1 bulan. Oh, saya tidak bisa bicara. Oh, saya belum paham sistem. Oh, saya tidak punya kenalan. Mungkin yang kedua saja. Tidak bisa bicara, ya karena belum paham sistem. Kalau kenalan mungkin bukan hanya 2, bisa-bisa 20, bisa-bisa berkali lipat dari itu. Mungkin karena bicara tentang sistem yang belum dikuasai. Nah, Bapak Ibu, kita setelah join
registrasi di Ombak. Itu saya tidak mau berpikir terlalu jauh dulu, tetapi yuk kita terapkan kekuatan duplikasi, yaitu mengajak dua saja. Selesai, aman deh lo, dunia akhirat. Nah, dalam 1 bulan itu berarti dibagi dua, 15 hari mengajak satu, 15 hari mengajak dua. Oh, saya belum paham, dikurangi yang 5 hari belajar. 10 hari belajar, 5 hari ajak satu. 5 hari lagi belajar, berarti setengah bulannya belajar, 10 orangnya ajak satu. Aman deh. Maka selesai tugas kita. Nah, bagaimana duplikasi? Ketika belajar, ajaklah orang yang kita prospek untuk belajar kepada leader kita. Kita lebih mendalami, orang itu pasti join. Kita tempel terus prospek kita. Kenapa? Ingat, kita itu tidak bisa bicara dua ngajak dua, satu ngajak dua, kemudian dua menjadi mengajak empat, apalagi yang ketiga 4 mengajak 2 menjadi 8, yang bonusnya adalah 50, 50, 50. Kita tidak bisa mengajak sana kalau kita tidak bisa mengajak 2. Nah, supaya bisa bagaimana? Belajar, ajak 2, duplikasikan terhadap orang yang kita ajak. Maka apabila itu terjadi, pertemuan di dalam HK, kemudian daftar prospek kita pasti akan berlaku. Nah, sudah 3 menit ya. 3 menit aja sudah 2. 3 menit sudah ajak 2. Nah, bagaimana kalau saya bicara itu 6 menit? Pasti sudah bisa mengajak 4. Jangan takut, lakukan. Ditolak itu berhasil prospek. Tapi kalau sudah orang itu gabung, kita sudah tidak bisa prospek lagi. Kita tinggal ajak mereka dan keluarganya datang ke HK yang ada. Terima kasih Pak Asma. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mansur untuk penguatannya tentang duplikasi. Nah ini sudah lama nggak mendengarkan suaranya Bunda Tarikan nih. Selamat malam Bunda Tarikan. Mana orangnya ini? Selamat malam. Maka dikasih ini motivasi ini teman-teman di wilayah timur. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, baru masuk nih saya. Selama ini bolos saya nih. Selamat malam, Mam. Ya, Pak Mansur, Pak Asman, ya Pak Denny, selamat malam semuanya. Jadi yang dibahas dari tadi perasaan saya itu ombak ya. Jadi memang ombak ini sangat perlu dibahas gitu. Karena apa? Di sini cepat. Percepatannya ya luar biasa gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung itu diputuskan untuk bergabung. Kenapa? Posisinya sebelum ini tanggal 15. Kalau bisa kita gabung sebelum tanggal 15. Kenapa? Sebelum tanggal 15 ini memang sih sampai tanggal 31 Desember itu masih promo ya, promo anti blokir. Tapi ya kenapa saya sarankan sebelum tanggal 15? Karena tanggal 15 itu launching. Jadi 15 itu terbuka lagi untuk umum semua yang belum mendaftar di air. Mereka akan berbondong-bondong. Setelah aplikasi itu nanti terbuka, itu akan main di TikTok. Saya aja udah merencanakan seperti itu. Akan saya buka di TikTok, saya buka di Facebook, saya buka di sosmed yang lain supaya umum masuk. Jadi saran saya untuk kita semua yang belum masuk atau keluarganya belum didaftar, daftarlah sebelum tanggal 15. Karena setelah tanggal 15, aplikasi sudah launching, ya sudah terbuka, sudah bisa di-download di Play Store, maka umum masuk. Nah, umum masuk, ya jika kita masuk sebelum tanggal 15, sebelum launching, maka kita masih di barisan terdepan. Ya, supaya ya harapan kita yang terdepan tuh kita yang terdahulu, kitalah yang terdahulu lagi untuk mendapatkan hasil. Jadi dorongan dahsyat itu nanti Bapak Ibu setelah tanggal 15. Setelah aplikasinya nanti itu terbuka. Bebas di-download,
di Play Store, maka semua saya rata-rata mungkin Pak Denny juga buka di apa TikToknya atau di Facebooknya, semua kita member yang sudah mendaftar pasti buka. Karena apa? Ini posisinya hanya 6 bulan kan, posisinya 6 bulan gitu, 6 bulan kita memperoleh ke hasil lah begitu kira-kira. Jadi waktu yang sangat cepat dan kemungkinan besar dengan kondisi yang begitu gelombang ya, namanya juga ombak ya. Ombak itu ya sangat dahsyat begitulah kira-kira. Gabungan antara air yang bergulung-gulung ya menimbulkan ombak yang besar. Jadi mari Bapak Ibu, saran saya hanya ya memberi motivasi bahwa segera putuskan mendaftarkan diri sebelum tanggal 15. Supaya apa? Supaya ya dorongan yang dahsyat itu sebelum aplikasi launching, ketika aplikasi launching maka kita akan segera mencuat, lempar keluar, langsung mendapatkan hasil Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua, ya itu aja yang mungkin yang bisa saya bagikan, bahwa jangan ragu seperti Pak Denny bilang tadi, KLPI legal, ya, valid, resmi, KLPI sangat mudah, sangat murah, KLPI itu sangat menjanjikan dan dijanjikan memang pasti mendapatkan hasil. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama song-song, ya kalau bisa sih Natal ini, ya, akhir tahun ini kita bisa happy lah. Begitu Menikmati. dengan mendapatkan hasil dari ombak. Itu aja yang bisa saya bagikan Pak Asma. Segera daftarkan Oh, diri sebelum tanggal 15. Itu aja. ya. Terima kasih. Salam 5 pilar, salam ombak. Oke Pak, saya kembalikan kembali pada Pak Asma. Oke, Makasih, terima Bu kasih Bu Tarigan. Tarigan. Ayo. Luar biasa ini. Lebih menguatkan lagi kepada kita semua, apalagi yang belum bergabung ya. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita mendapat banyak motivasi. Nah, karena waktunya masih belum ditutup, aku minta ke Bunda Momli. Mari untuk closingnya. Bunda Momli, waktu dan tempat. Mana orangnya? Udah nggak ada di daftar Pak. Sudah nggak ada? Iya, udah nggak ada. Udah mau beli sudah nggak ada. Ada ini, makasih. Asman, makasih. Aduh, ini serak sore. Oh iya. Oh iya. Sudah kelus. Oh, Keluar dulu. sudah nggak ada. Pental kali. Iya kali Pak, karena hujan tadi di sini. Iya, bisa saja Ya, pental. ya boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Waktunya kita akhiri. Ini sebentar lagi kita ikut jam nasional. Pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny yang membawakan buku bijak pada malam hari ini, Pak Sun, dan Bunda Tarigan, dan Bu Betty semua kami mengucapkan tidak bisa menyebut satu persatu. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa berkumpul di Zoom malam hari ini untuk Wilayah Timur. Sebelum acara kita tutup adalah kita mengucapkan salam 5 pilar. Salam Salam lima ombak. pilar. Ya, salam 5 pilar, salam ombak. Terima kasih semuanya. Ayo Iya, iya. 5 pilar. Selamat malam. 5 pilar. Ya, selamat malam. Bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Yes. Yes, Partai yes, yes. pensiun. Ya. Amin, amin. Dadah. 5 triliun. 5 pilar, salam 5 pilar.